Jurnalis Italia, Sandro Sabatini menilai Inter Milan lebih lemah ketimbang musim lalu setelah kehilangan beberapa pemain kunci. Nerazzurri telah berpisah dengan kiper brilian, Andre Onana, yang menunjukkan penampilan luar biasa di bawah mister gawang pada musim lalu. Kapten legendaris, Samir Handanovic juga hengkang setelah kontraknya habis. Hal yang sama berlaku untuk Milan Skriniar, Danilo D'Ambrosio, Roberto Gagliardini, dan Edin Dzeko. Kemudian, gelandang berpengaruh Marcelo Brozovic menyelesaikan peralihan ke klub Liga Pro Saudi, Al Nassr. Adapun Romelu Lukaku, Inter memutuskan untuk membatalkan transfernya karena sikap sang pemain yang kontroversial. Meskipun menambahkan beberapa amunisi baru seperti Marcus Thuram, Davide Fratesi, dan Bisek, namun jurnalis Italia, Sandro Sabatini melihat skuad Inter musim ini lebih lemah dibandingkan musim lalu. Inter tetap menjadi tim yang solid, tapi mereka tidak sekuat musim lalu, kata sang jurnalis dalam sesi wawancara dengan Radio 24 via FC Inter 1908. Saat kami membandingkan antara para pemain yang pergi dengan yang datang, Inter sekarang sedikit lebih lemah. Misalnya, simpul penyerang tengah masih samar tetapi itu yang paling menentukan untuk dipecahkan karena di atas kertas mereka telah kehilangan 40 gol yang dijamin oleh Dzeko dan Lukaku. Untuk penjaga gawang, Jan Sommer bagus. Tapi melihat Inter berjuang dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan transfer sebesar 5 atau 6 juta membuat Anda tersenyum pahit. Rekrutan baru Inter Milan, Marcus Thuram menikmati hari-hari pertamanya di klub. Dia sudah merasa nyaman berkat sambutan hangat yang dia terima dari rekan-rekan barunya. Penyerang berusia 25 tahun itu memulai karirnya di Sochaux tetapi kemudian berkarir di Bundesliga selama 4 tahun terakhir. Namun, sang striker memilih untuk tidak memperbarui kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach. Dia meninggalkan klub Jerman itu sebagai agen bebas di musim panas tahun ini, menjadi salah satu pemain yang paling dicari di bursa transfer. Saat ia diincar Bayern Munchen dan AC Milan, justru Interlah yang memenangkan perburuan pemain internasional Prancis tersebut. Penyerang serba bisa ini sedang melakukan tur pramusim di Jepang bersama skuad Simone Inzaghi. Dia mengungkapkan kebahagiaannya berada di Inter, dan sudah tidak sabar untuk membela Nerazzurri di musim 2023-24 mendatang. Inter memberi saya sambutan hangat. Saya merasa baik di tim ini dengan semua pemain hebat. Saya tidak sabar untuk bermain bersama mereka, kata Thuram, seperti dilansir FC Internews. Saya ingin berterima kasih kepada semua penggemar di Jepang. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi tahun depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dikabarkan bakal menandatangani kontrak baru pada awal musim 2023-24 mendatang. Hal ini menurut Gazzetta dello Sport, bahwa Inter Milan telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada Inzaghi atas prestasinya berupa perpanjangan kontrak. Kontrak lamanya masih berlaku hingga Juni tahun 2024, namun Inter segera menambah masa tinggalnya hingga Juni tahun 2025. Penandatanganan kontrak barunya akan dilakukan pada awal-awal dimulainya kompetisi baru Serie A, diperkirakan pada pekan terakhir bulan Agustus tahun 2023. Juru taktik Italia berusia 47 tahun itu tiba di Inter pada musim panas 2021 lalu setelah kepergian Antonio Conte. Mantan manajer Lazio ini memang belum berhasil memenangkan Scudetto dalam 2 musim pertamanya di Meazza, tapi dia terbukti menjadi spesialis peraih gelar piala. Dia mempersembahkan Coppa Italia dan Piala Super Italia sebanyak 2 kali. Dia juga sukses memimpin Inter melenggang jauh hingga final Liga Champions. Seperti yang dijelaskan dalam laporan tersebut, kontrak baru ini melambangkan kepercayaan dan penghargaan dari klub untuk Inzaghi.
Inter Milan telah resmi memperoleh hak untuk membangun stadion baru di Rozzano. Untuk diketahui, Rozzano merupakan kota madya di kota metropolitan Milano di region Italia Lombardi. Dalam beberapa tahun terakhir, Nerazzurri terus mendapat rintangan terkait proyek stadion baru, baik dari rival sekota mereka, AC Milan maupun dari otoritas lokal. Rencana awalnya adalah untuk membangun stadion baru bersama dengan Rossoneri di San Siro, namun serangkaian masalah birokrasi menghambat proyek tersebut. Oleh karena itu, Inter memutuskan untuk mengambil inisiatif dan membangun stadion mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan Calcio e Finanza via FC Internews, Nerazzurri kini telah memperoleh hak eksklusif untuk membangun markas baru mereka di Rozzano dari perusahaan bernama Infrafin SRL selaku pemilik tanah. Dengan demikian, Inter sekarang memiliki izin untuk melakukan studi kelayakan dan memahami apakah proyek ini cocok atau tidak. Hak eksklusif ini berlaku hingga tanggal 30 April tahun 2024. Bastogi Spa dan Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa mengumumkan bahwa hari ini Infrafin SRL, sebuah perusahaan yang seluruhnya dimiliki oleh Camabo SRL, yang modalnya dipegang oleh Bastogi sebesar 51% dan oleh Brioschi sebesar 49%, telah memberikan hak eksklusif kepada FC Internazionale Milano Spa hingga tanggal 30 April tahun 2024, saat memverifikasi kemungkinan membangun stadion dan beberapa fungsi tambahan di dalam area milik Infrafin di kota madya Rozzano, bunyi pernyataan perusahaan tersebut. Namun masih harus dilihat apakah perkembangan penting ini akan menjadi awal dari proyek stadion baru Inter Milan. Penyerang Inter Milan, Joaquin Correa dilaporkan menjadi target Galatasaray sebagai kandidat pengganti Mauro Icardi. Hal ini menurut Tuttosport via FC Inter 1908, bahwa Galatasaray berpotensi menjual Icardi meski mereka baru saja mempermanenkannya dari PSG usai masa pinjamannya selesai di musim panas 2023. Galatasaray pun kini mengidentifikasi Joaquin Correa sebagai kemungkinan penggantinya. Pada musim lalu, Icardi menemukan sentuhan mencetak golnya saat dipinjamkan ke Galatasaray. Dia membantu raksasa Turki itu meraih gelar Liga. Laporan tersebut juga menyoroti upaya Inter dalam perburuan striker baru, dan Alvaro Morata tetap menjadi favorit. Namun, Atletico Madrid belum mau menurunkan tuntutannya sebesar 20,5 juta euro, padahal kontrak sang pemain hanya tersisa semusim lagi. Hal yang sama berlaku untuk Folarin Balogun. Klubnya, Arsenal masih bertahan di angka 40 juta euro. Pilihan alternatif masih Gianluca Scamacca dari West Ham United dan penyerang Udinese asal Brasil, Beto